Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran animasi 2 dimensi bersama Ibu. Baik, apa kabarnya hari ini, akhwat dan ikhwan? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Gimana, masih semangat? Masih dong ya, harus tetap semangat walaupun kita masih dalam keadaan belajar daring atau pembelajaran jarak jauh. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silahkan disiapkan mentalnya, fokus untuk belajar, disiapkan alat tulis kalau perlu atau tidak di laptop diketik, dan disiapkan untuk menerima ilmu hari ini. Oke, sebelum kita mulai, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu kontrak belajar kita pada semester kali ini. Nah, di sini di kontrak belajar ini ada 5 poin. Yang pertama, siswa harus absen di portal e-learning. Siswa harus menonton video pembelajaran atau membaca modul atau materi yang telah disiapkan oleh Ibu. Siswa harus mengerjakan semua tugas yang telah diberikan. Siswa harus mentaati dan melaksanakan kontrak belajar yang telah Ibu buat. Kemudian yang terakhir, ketentuan penilaian dari kehadiran, tugas dan keaktifan, nilai ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Oke. Kompetensi dasar mata pelajaran hari ini adalah KD 3.3 menerapkan teknik twinning animasi 2 dimensi dan KD 4.3 membuat animasi 2 dimensi menggunakan teknik twinning. Baik, kita langsung masuk ke materi. Nah, apa sih teknik animasi twinning itu? Pernah belajar kan? Kita review lagi. Atau pernah dengar tentang animasi twinning ini? Nah, betul sekali. Teknik pada animasi 2 dimensi itu ada 3, frame by frame, twinning, dan masking. Oke, twinning itu apa? Twinning itu adalah Twinning adalah teknik membuat animasi pergerakan dengan cara memberikan perubahan pada bentuk atau posisi objek dengan menentukan keyframe awal dan keyframe akhir, sehingga dapat terbentuk frame-frame di antaranya secara otomatis. Kebayang nggak? Kebayang ya? Kita pernah praktek. Nah, fungsinya apa sih? Fungsi dari teknik twinning ini adalah untuk menggerakkan objek dari satu titik ke titik yang lainnya. Teknik frame awal dan frame akhir. Nah, jenis-jenis animasi twinning. Ada teknik apa saja sih? Ada motion twin, ada shape twin, ada classic twin. Oke, Ibu akan bahas satu-satu. Yang pertama, motion twin. Motion twin adalah teknik twinning yang digunakan untuk memberikan animasi berupa mengubah posisi objek, mengubah ukuran objek, mengubah fisik data seperti kecerahan atau kedalaman warna objek. Nah, agar objek dapat dianimasikan dengan motion twin, objek harus terlebih dahulu dikonversikan menjadi simbol. Agar terbayang, kita langsung praktekkan saja. Di sini keyframe, kita pilih oval. Kemudian kita pilih sembarang frame, kita klik kanan, pilih insert frame, kemudian kita klik kanan lagi, insert motion twin. Setelah itu, kita dengan tools selection tool yang paling atas, diklik di bagian atas bundaran ini, kita tarik ke mana yang kita mau. Seperti ini. Kita ingin perubahan juga diubah bentuk, yaitu besar, kita perbesar, kita jalankan. Nah, seperti ini. Di sini juga dia bisa berubah. Jika diklik ada color effect, jadi dia bisa pakai brightness. Brightness itu untuk kecerahan objek, tint itu dia menimpa warna. Advance itu pengaturan untuk alpha dan RGB.
red, green, blue. Kemudian alpha itu untuk transparansi. Ya, kita coba salah satunya pakai brightness. Jadi semakin besar dia semakin hilang ya. Kita play. Nah, seperti itu. Kemudian ada shape twin. Shape twin adalah teknik twinning yang digunakan untuk memberikan animasi berupa perubahan bentuk dari satu objek ke objek yang lainnya. Bayang nggak? Dari kotak ke bulat misalkan contohnya. Nah, untuk dapat menggunakan shape twin, objek yang dianimasikan harus berjenis shape atau harus berbentuk ya. Pakai bentuk, bukan teks atau yang lainnya. Oke, agar terbayang seperti apa, Ibu akan contohkan dan bagaimana cara membuatnya. Jadi di sini kita pilih shape-nya apa aja. Sekarang Ibu pilih rectangle warna kuning. Terus pilih di red berapa saja, di frame berapa saja. Di sini Ibu pilih di 30, klik kanan, insert keyframe. Kemudian ini di frame 30 ya. Di frame 30 kemudian shape-nya Ibu hapus dan Ibu ganti dengan oval. Ibu ganti dengan oval berwarna hitam. Nih. Ya, objek pertama atau shape pertama adalah kotak. Dan yang kedua adalah bulat hitam. Kotak kuning, bulat hitam. Gimana caranya? Bisa apa enggak ya? Jadi si shape twin ini bisa merubah bentuk, perubahan bentuk dan perubahan warna bisa. Tipenya shape ya, bukan twin. Bukan simbol, maaf. Di sini kita random aja, pilih di frame mana saja boleh. Diklik kanan, pilih create shape twin. Oke, kemudian kita tes. Nah, seperti itu. Jadi dia berubah dari kotak kuning ke lingkaran hitam. Dan kemudian yang terakhir adalah classic twin. Classic twin adalah teknik twinning yang digunakan untuk memberikan animasi, mengubah posisi objek dan ukuran objek. Jadi hanya dua posisi dan ukuran objek. Nah, untuk menggunakan classic twinning ini, objek tidak harus terlebih dahulu dikonversikan menjadi simbol. Oke, kita langsung saja praktekkan bagaimana. Sini Ibu akan membuat simbol lingkaran. Terus di sembarang frame kita pilih insert keyframe. Kemudian kita pakai tools Free Transform Tool. Kita pindahkan ke sini, ke seberangnya, sisi seberangnya. Kemudian kita klik kanan, insert create classic twin. Nah, dia bergerak. Jadi posisinya berubah. Ini dari frame awal ke frame akhir.
Nah, di sini juga kalau kita klik objeknya, di properties akan muncul color effect. Nah, di sini ada beberapa style, yaitu brightness, tint, advance, dan alpha. Nah, ini kegunaannya apa sih? Nah, kalau brightness itu berarti mengatur kecahayaan gambar atau objek. Kita coba ya, kita berikan brightness segini. Oke. Kemudian kita play. Oke, berhasil ya. Kemudian tint itu apa? Tint itu mengatur efek warna gambar, di mana efeknya adalah menutup gambar dengan warna yang dipilih. Jadi lebih tepatnya ini menutup pakai warna ya. Ini kan asalnya warna hijau, kemudian kita akan tutup dengan warna merah. Karena ini adalah warna dasar dan objek, merahnya bercampur dengan hijau. Atau kita pilih warna hitam ya. Kalau pakai gambar, ini kan pakai objek ya. Kalau pakai gambar itu terlihat jelas. Kita cek seperti apa. Nih kan, yang pertamanya terang ya. Dia ini tuh hijau tapi tertutupi oleh hitam. Nah, kemudian ada advance dan alpha. Nah, advance ini adalah untuk efek. Advance ini adalah untuk pengaturan RGB, red, green, blue, dan alpha-nya. Jadi di sini bisa diatur mau berapa persen, tinggal dipilih saja. Kemudian alpha. Nah, alpha ini adalah untuk efek transparan. Jadi kalian bisa menggunakan color effect yang mana saja sesuai dengan kebutuhan kalian. Animasi tuning. Sekarang kita akan masuk ke kegiatan pada hari ini. Jadi pada hari ini silahkan dibuka portal e-learningnya dan dikerjakan kuisnya. Untuk hari ini hanya ada kuis tertulis di portal e-learning, tidak ada praktikum. Praktikumnya kita akan pekan depan ya. Insya Allah kita bertemu lagi pekan depan. Terima kasih telah menyimak dengan baik video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian dan bisa mengaplikasikannya ya pada praktikum minggu depan. Oke, sebagai penutup ada muasofat. Muasofat pada pertemuan kali ini adalah dari Quran surat 39 ayat 9. Katakanlah, samakah orang yang mengetahui dan yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang-orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran. Jadi kita harus selalu belajar. Bahkan ada suatu pepatah, belajarlah sampai ke liang lahat. Terima kasih Ibu ucapkan sekali lagi telah menyimak video pembelajaran ini sampai akhir. Jangan lupa kuisnya dikerjakan di portal. Deadline-nya sudah tertera di portal, kerjakan secara maksimal sebelum mengerjakan kuisnya. Kalau ada yang tidak dipahami boleh videonya diulang kembali, tapi ingat jujur ya, jangan berlaku curang untuk mengerjakan kuis. Ibu hanya menilai apakah kalian sudah mengerti apa yang Ibu sampaikan pada video pembelajaran kali ini atau tidak. Kalau ada yang kurang dipahami atau ada yang ingin ditanyakan, boleh via japri ya. Kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.